wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rachmawati Saiful. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan presentasi mengenai mengatasi siswa yang sulit. Nah, sekarang kita perkenalan dulu dengan pematerinya yuk. Pemateri ke-1 ada Ika, pemateri kedua ada saya sendiri, pemateri ketiga ada Tasya, pemateri keempat ada Rudi. Simak terus sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Mahfudah dengan NIM 1808202 dari kelas 3 FPG SD. Saya sebagai pemateri pertama. Menghadapi siswa yang sulit. Yang pertama, meresahkan perilaku. Manajemen perilaku perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, terlebih lagi saat kita menghadapi siswa yang jauh dari ekspektasi kita. Seperti siswa yang Oliver, yaitu siswa yang selalu menolak untuk melakukan pekerjaan apapun dan selalu menentang. TLC untuk siswa yang lebih tua sedikit halus, maksudnya siswa yang bergeng dengan para siswa perusuh dan suka mengganggu harus dihadapi dengan respon positif dan tidak boleh terbawa emosi. Pengganggu. Dalam menghadapi siswa pengganggu, ada cara untuk memperbaiki hubungan antara siswa dan guru, walaupun itu sulit dilakukan, misalnya dengan menemukan kesamaan dan memperlihatkan kepemahaman tetapi masih mengarahkan perhatian untuk kebaikan siswa. Badut kelas. Ketika berurusan dengan badut kelas, Anda harus mengambil tindakan untuk mengisolasi mereka. Sebenarnya yang membuat anak-anak ini mengambil peran demikian adalah karena setiap anak ingin mendapatkan perhatian. Maka mereka akan merealisasikannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas di dalam diri masing-masing. Agak sulit memang untuk menghentikan si badut kelas ini. Mungkin bisa dengan cara menyalurkan energi positifnya, misalnya dengan menugaskan anak menjadi pembawa acara yang kocak pada saat pentas seni di akhir tahun ajaran. Jangan lupa juga untuk membuat perjanjian dengannya tentang kapan waktu yang tepat untuk bercanda, dan jangan biarkan ia melanggar batas-batas yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir ada serangan fisik. Ada beberapa tingkat gangguan termasuk menarik rambut dan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan pertempuran. Untuk menangani siswa yang seperti ini bisa dengan cara suara yang keras, tone fast, kemudian mulai memberikan pemahaman tentang perbuatan tidak baik yang sudah dia lakukan. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Rachmawati Saiful, NIM 1801836. Di sini saya akan menjelaskan poin D, E, dan F. Selanjutnya yaitu poin D, jangan lakukan itu. Guru melahirkan siswa dengan harapan mempunyai kode etik, tanggung jawab, dan dewasa. Jika seorang guru berkata kepada siswa, jangan lakukan itu, nah itu akan membuat siswanya lebih tergoda untuk memberontak. Mengapa demikian? Karena kata jangan itu sangat kontraproduktif dan tidak memiliki pesan penting di dalamnya. Dan apa yang harus diganti? Yaitu dengan kata, jangan pernah Anda lakukan itu lagi ya. Kata jangan adalah jalan pintas untuk menghentikan apa yang terjadi. Itu benar sekali, dan jangan pernah berteriak dengan kata berhenti. Karena berteriak dapat memiliki efek kejut yang menghancurkan keinginan. Kecuali tujuan dari teriakan itu untuk menghentikan siswa yang sulit. Sangat disarankan Anda memiliki pidato yang siap sehingga Anda dapat melayangkan pidato perilaku yang tidak dapat diterima. Ketika terlanjur berteriak, cobalah untuk meminta maaf. Gagasan untuk meminta maaf kepada seluruh kelas bukanlah ide yang secara pribadi diperlakukan, tetapi menyebutnya sebagai ide pemecahan masalah. Pemula kadang-kadang lupa bahwa pidato utama meninggalkan efek setelah terlanjur dikatakan dan memberi efek yang negatif. Selanjutnya, poin E yaitu lakukan hal ini. Berbeda dengan kata-kata jangan, ada hal-hal yang layak dilakukan. Ini penting untuk umpan balik. Umpan balik yang positif adalah lakukan, yang pasti untuk siswa yang mengganggu. Perlu diperhatikan beberapa strategi untuk mengatasinya. Pertama, tugas itu dapat dicapai dan mereka memahami apa yang harus dilakukan. Kedua, cukup terbuka untuk menjaga mereka tetap berjalan. Ketiga, Anda sudah tahu apa yang mungkin Anda puji sekecil apapun. Terakhir, Anda memberikan umpan balik yang menggembirakan sebelum mereka mengharapkannya. Oleh karena itu, pada poin E ini bisa menggantikan poin D tadi, di mana kata jangan lakukan itu bisa diganti dengan dilakukan dengan baik. Anda menempatkan tanggal di atas atau dilakukan dengan baik. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mengelola bagian pertama. Mengatakan dilakukan dengan baik kepada siswa yang sulit akan selalu ada sesuatu yang berhasil mereka lakukan. Selanjutnya, poin F yaitu memblokir siswa yang sulit secara fisik. Maksud dari memblokir siswa secara fisik adalah teknik yang mengisolasi mereka selama beberapa menit. Misalnya, jika ada siswa yang berkelahi, cobalah untuk memblokir pandangannya tentang teman-teman sekelasnya menggunakan punggung Anda. Kemudian, bicaralah selama beberapa menit. Dorong siswa untuk diskusi permasalahan belajar dan berikan pengingat apa yang akan dicapai.
Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sulit tetapi giat berhasil dalam belajar. Seorang guru harus bertahan dengan sopan, bangun model perilaku pribadi yang tak tergoyahkan. Akan selalu ada siswa yang mendengus dan bergumam. Ada perbedaan antara mendengus dan bergumam yang dilontarkan oleh siswa, tetapi guru harus mengabaikan itu. Yang perlu guru katakan yaitu, "Permisi, saya belum bicara dengan Anda dengan tidak sopan, jeda dan tunggu." Jika tidak ada respon positif yang berasal dari ini, maka ulangi kata-kata itu dengan tepat. Jika itu tidak berhasil, mintalah siswa untuk mencoba berbicara kembali. Perkenalkan, nama saya Tasya Romadona Skender dengan NIM 1807993. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya, rutinitas kekecewaan. Kecewa itu ada dua versi. Yang pertama ada klasik yang menjadi bahan komedi, seperti contohnya, kamu mengecewakan sekolah, mengecewakanku, dan terburuk, kamu mengecewakan diri kamu sendiri. Dan ada versi yang klise, contohnya, Simon, saya benar-benar kecewa dengan apa yang telah Anda lakukan. Saya mengharapkan lebih dari Anda. Saya sangat kecewa karena saya selalu menganggap Anda bertanggung jawab. Saya kecewa Anda telah membuat keputusan untuk berperilaku tidak pantas. Ros, bagaimana Anda bisa membuat pilihan yang lebih baik? Anda sangat mampu dan saya kecewa dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Anda membutuhkan kesuksesan agar Anda berasa lebih baik tentang itu. Rutinitas kekecewaan itu sangat kuat, betapapun singkatnya ada memendainya. Kekecewaan juga merupakan permainan kunci ketika Anda mengembalikan siswa dari waktu istirahat karena mereka mungkin masih kesal. Ya, kekuatan rutinitas kekecewaan itu bergantung pada contoh perilaku yang positif. Beberapa guru yang saya amati mengambil kesopanan secara ekstrim. Ada yang begitu banyak kata tolong dan terima kasih yang membuat jari kaki saya melengkung ketika mengunjungi kelas mereka. Lalu siswa perlu tahu bahwa tidak setuju, tetapi jika Anda menggunakan rutinitas kecewaan, pasti bahwa Anda tidak menumpuk ketidaksetujuan sehingga siswa Anda merasa tidak berharga. Akhiri dengan nada positif dengan mengatakan apa yang Anda inginkan, seperti contoh yang menyarankan agar menemukan pilihan yang lebih baik untuk dibuat. Selanjutnya yaitu meninggalkan jalan keluar. Contohnya seperti yang pertama ada sesuatu yang anehnya, kedua penolakan kosong, dan yang terakhir menjauh dari siswa dan menghindari pertengkaran. Selanjutnya rencana perilaku dan manajemen amarah. Di negeri ini siswa berada pada rencana perilaku individu. Kadang-kadang ini termasuk lembar catatan dengan stiker dan komentar dari guru. Ciri utama dari setiap rencana yang baik adalah mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan menyarankan alternatif. Ini mungkin lebih mudah dilakukan oleh seseorang guru daripada untuk seorang anak, tetapi tolaklah sebisa Anda. Strategi yang memiliki kredibilitas adalah membantu siswa memahami perilaku mana yang tidak dapat diterima. Kemudian, menjelaskan sebanyak mungkin pilihannya untuk perilaku alternatif hingga beberapa keputusan dapat dibuat. Membujuk siswa untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan sering sekali sulit dalam beberapa ceramahnya di sekolah. Perilaku siswa yang paling mengganggu cenderung mencangkup kemarahan yang menyebabkan hilangnya kendali diri. Jika Anda terlalu memikirkan kemarahan yang Anda keberatan, Anda tidak akan membuat kemajuan dengan manajemen amarah siswa, seperti dalam contoh yang diberikan. Sejauh ini, fokus sebenarnya pada bagian berperilaku ketika kita merasa marah, bukan seberapa buruk menurut Anda untuk menjadi marah. Manajemen marah bagi siswa
kemungkinan besar merupakan hasil dari rencana yang disepakati dengan cermat dengan banyak penekanan pada sebaliknya. Ingat, rencanamu mungkin menggeram amarah atau mungkin tidak, setidaknya Anda ada di sana untuk mengingatkannya. Meninggalkan jalan keluar itu contohnya seperti ada sesuatu yang aneh, menolakkan kosong, menjauh dari siswa, dan menghindari pertengkaran. Rencana, perilaku, dan manajemen amarah itu ciri utama dari setiap rencana yang baik, strategi yang memiliki kredibilitas, membujuk siswa untuk mengidentifikasi. Perkenalkan, nama saya Rudi Salam dengan nomor absen 13. Di sini saya akan sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang naskah untuk meredakan dan juga berlatih dan mengenai pertanyaan dan juga ringkasan daftar periksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang naskah untuk meredah amarah antara dua siswa. Kita contohkan melalui serial dokumenter pada tahun 2005 yang berjudul Etre et Apoir. Nah, ini tuh salah satu episode tentang kehidupan di sekolah dasar Perancis yang berada di pedesaan yang dijalankan oleh seorang guru yang berperan sebagai ayah, mentor, konselor, komunikator, dan juga pembimbing untuk berbagai usia siswa. Nah, mengikuti secara kasar subjudul, berikut adalah terjemahan transkripsi dari diskusi konseling dengan dua anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Nada suara yang digunakan di sini adalah nada yang suara yang lembut namun melidik dengan rasa kepedulian yang kuat. Nah, nada yang digunakan oleh guru adalah sebagai berikut. Anda seumuran dan kurang lebih sama, tapi kenapa harus ada pemenang? Apakah ada gunanya? Apakah ini penting untuk Anda? Saya tahu ini telah menumpuk selama beberapa hari. Anda terkadang bergaul dengan baik dan di waktu yang lain tidak sama sekali. Pasti ada alasan. Haruskah kita bicara tentang itu? Apa alasannya? Apa masalahmu? Dan Anda bisa memberitahunya di depan saya. Nah, si anak pun yang disebut dengan Oliver menjawab, saat itulah media menghina saya. Dan si guru pun menjawab kembali, Anda lihat Julian, kata-kata yang Anda gunakan menyakiti dan dia hanya bisa melawan secara fisik. Karena itu sangat penting baginya. Sangat mudah untuk menghina seseorang. Sangat mudah menggunakan kata-kata yang Anda lakukan. Kata-kata yang baik atau buruk, mudah diucapkan, tapi kamu bisa menyakiti orang. Mungkin Oliver merasa sakit hati dengan kata-kata yang Anda gunakan, Julian. Ya, nah, konseling siswa dari segala usia ini adalah bidang yang terampil dan sensitif, tetapi bermasalah antara siswa ini perlu ditangani tanpa menjatuhkan salah satunya. Akan sangat mudah untuk perselisihan di antara dua laki-laki ini itu sebagai memulainya dengan kata tidak ataupun sebaliknya. Nah, referensi terakhir guru adalah pada etos kelas, tanggung jawab, dan kode tersirat dari perilaku orang dewasa. Nah, untuk mengulangi ini yaitu menggunakan aturan emas di sini mengacu pada perilaku yang bukan orangnya. Nah, selanjutnya mengenai berlatih tidak memaafkan. Nah, siswa yang menantang tidak datang secara alami, begitupun dengan kemampuan dan karakteristik yang dikembangkannya. Kita tidak mungkin menyelesaikan sekolah, tetapi siswa perlu memahami bahwa mereka mempunyai kebiasaan dasar untuk diamati. Nah, di sini ada beberapa poin yang
kita butuhkan untuk berlatih dengan teman di kelas. Nah, yang pertama masuk dan keluar kelas. Nah, di sini kita harus mempelajari bagaimana tata krama ataupun cara masuk dan keluar kelas. Nah, yang kedua, memberikan dan mengembalikan peralatan dan buku. Nah, yang ketiga, berbagi peralatan ataupun mengembalikan barang pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu meletakkan kursi di bawah meja ataupun bangku. Yang selanjutnya itu mengembalikan pena ataupun rutinitas kembali ke tempat duduk Anda dengan sopan ketika siswa berada di area berkarpet ataupun berkumpul untuk menampilkan sesuatu. Yang selanjutnya, kebiasaan selama mengerjakan tugas dan memungut sampah dari lantai. Nah, itu menjadi keterampilan sosial maupun ilmu pengetahuan untuk kita terapkan kepada anak didik kita untuk menjadi sifat ataupun karakter yang mereka kembangkan ataupun yang mereka contoh dari kegiatan yang guru itu kerjakan. Seperti contohnya, seorang siswa diajari untuk bersikap sopan kepada temannya yang ingin meminjam gunting. Nah, si teman yang meminjamnya pun harus bertanggung jawab untuk bersikap sopan. Bukannya malah bertindak tidak sopan, tetapi harus setelah meminjam tersebut, beliau harus mengucapkan berterima kasih karena beliau telah diberikan pinjaman sebuah gunting karena dia memerlukannya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan untuk refleksi. Nah, poin yang pertama yaitu pembicaraan guru yang efektif atau memberi tanda centang. Nah, yang kedua, bagaimana cara guru membuat siswa lainnya tetap berpihak kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara guru menghadapi badut kelas. Nah, badut kelas di sini yaitu menghadapi anak-anak yang tidak dapat mengikuti kelas dengan baik. Nah, yang selanjutnya, di tempat mana aturan kelas dan kode etik dalam menangani gangguan yang ada di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, dapatkah Anda tidak menyukai perilaku siswa dan tetap menyukainya walaupun si siswa itu melakukan kesalahan ataupun tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Poin selanjutnya, bagaimana Anda merancang rencana perilaku agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dan mendapatkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, cara lain apa yang ada untuk memberi siswa jalan keluar dari situasi ataupun permasalahan. Nah, poin yang terakhir yaitu mengenai ringkasan dan juga daftar periksa. Poin yang pertama di sini yaitu perawatan penuh kasih yang lembut ataupun sering disebut kita TLC yang sangat menarik. Nah, yang kedua yaitu saya tidak siap untuk mendengar Anda mengumpat. Saya pikir Anda berhutang maaf kepada saya karena kelas ini tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya, saya dapat melihat Anda kesal dan juga marah, tetapi ini bukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam suatu pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu manajemen perilaku adalah detik ke detik dan juga menit ke menit. Jadi siapapun dapat menemukan diri mereka masuk dan juga keluar dari kesulitan. Jika Anda tetap sopan, Anda akan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu kelas.
Nah, poin yang kelima yaitu permisi. Saya belum berbicara kepada Anda secara tidak sopan. Nah, berhenti sebentar dan tunggu. Jika ada respon yang positif, maka ulangi kata-kata itu dengan tepat. Permisi, saya belum berbicara kepada Anda secara sopan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu menekankan tugas selagi memungkinkan Anda untuk memilih siswa yang benar-benar tidak bersalah. Nah, di sini itu gunakan media ataupun tugas sebagai alat untuk mengetahui siswa itu benar-benar melaksanakan pembelajaran dengan baik ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya, pujilah mereka dengan pujian karena telah bekerja keras. Nah, pesan psikologinya adalah saya bisa menjadi tangguh dan juga perilaku buruk dan langsung positif tentang bekerja dengan baik. Nah, poin selanjutnya yaitu guru yang pernah berhasil dengan menetapkan tugas yang tidak berharga atau tugas yang tidak dapat dilakukan ataupun tidak dimengerti. Nah, selanjutnya yaitu poin yang terakhir, untuk sebagian besar waktu kata jangan kontraproduktif karena mengandung tidak pesan tentang apa yang harus dilakukan.